Manusia itu dalam berikhtiar itu hanya membuka pintu kita, pintu di diri kita ini, untuk supaya bisa hadir rezeki sampai ke kita. Dibukakan pintu. Jadi ikhtiar itu hanya untuk memantaskan bahwa ketika ada datang rezeki itu posisinya adalah bisa masuk ke dalam diri kita, bisa kita terima dengan baik. Lalu apakah manusia itu juga dalam rezeki ini urusannya harus rezeki dijemput? Ini saya sampaikan dalam quote yang saya baru saja sampaikan di dalam tulisan saya, bahwa kalau kita ini bisa menjawab pertanyaan saya, Bapak Ibu hebat. Kalau memang rezeki yang kita terima itu adalah harus dijemput, Bapak Ibu tahu alamatnya enggak? Alamat rezeki yang akan kita jemputnya di mana? Tahu Pak? Itu satu pertanyaan. Pertanyaan yang kedua, kalau mau dijemput jam berapa dia? Kapan kita harus jemput? Tanggal berapa? Jam berapa? Betul atau tidak? Tanggal 1 itu sesuatu yang bukan rezeki dalam bentuk itu bisa jadi Pak, harta dan rezeki dua hal yang berbeda. Sebuah harta yang kita dapatkan belum tentu rezeki, karena rezeki itu segala sesuatu yang Allah karuniakan kepada kita untuk mendapatkan sebuah kebaikan di dunia wal akhirat. Jadi orang itu melakukan sesuatu, pada posisi melakukan sesuatu itu, dia ini dalam hal melakukan adalah hanya untuk membuka. Contoh ini Bapak Ibu, anak ini, bayi kita saat terjadi di dalam kandungan ibu kita, pernahkah kita minta pada ibu kita, Bu, aku jaluk maem? Gak ada. Kita itu lewat placenta. Ini dari awal diri. Kita ini nggak usah minta, Allah kirim. Jadi rezeki itu datang mendatangi kita, Bapak. Karena rezeki itu oleh Allah sudah disetting, dikasih sensor untuk ada GPS-nya, Pak. Jadi kita ini sudah punya GPS oleh Allah bahwa rezeki itu sudah temanya sudah kamu ke sana, nggak akan ada yang nyasar. Yang gosen itu Allah. Jadi tak pernah keliru, Pak. Nggak pernah keliru Allah itu menggosen rezeki kita ini. Dalam bentuk seperti itu, tahu alamatnya di mana kita sedang apa, gitu. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimahullah, ini yang namanya bayi lahir, yang namanya pusat dipotong, plasenta dipotong. Saat keluar, hilang rezeki yang ada satu plasenta, ganti dua susu ada dalam diri. Kita pernahkah minta, Bu, minta susu? Ya, Allah sudah kirim rezeki. Susu nangis kemudian itu dihentikan, namanya disape, kita dikasih MPASI, lalu diperbanyak. Jadi kita itu ketika kehilangan satu menjadi dua, hilang menjadi empat, jadi seperti itu. Allah itu selalu mengirim rezeki. Bahkan Bapak Ibu, anak ini ketika orang tuanya nggak ada, meninggal sekalipun, Allah sudah kirim orang untuk ngopeni. Jadi kita itu sering sombong Bapak Ibu. Bocah kita rana aku lihat ini mesti terlantar. Jari sopo. Emangnya kita yang bisa ngurus anak? Allah kirim banyak orang untuk. Bahkan Bapak Ibu, saya punya teman, anaknya laki-laki nikah, kerja di Batam. Posisinya istrinya itu kerja di Karimun, Pulau Karimun itu sebelahnya, beda pulau. Ini bayi lahir, kenapa sama ini? Ini Allah buat, ini diam saja bayinya ini. Bapak ibunya teman saya ini jadi gendoyongan sampai Batam dalam posisi hijrah, omah di Jogja ditinggal. Ini gendoyongan ke sana itu sing marahi siapa?
gerakan Allah, bukan bayi yang minta. Pak, Bu, karena bapak ibu sibuk, panggil eyang. Enggak minta dia. Sudah digendoyotkan ke sana. Enggak pernah minta. Jadi rezeki itu datang. Yang repot orang itu direpotkan ini karena yang gerakan Allah Bapak Ibu. Jadi kita ini seringnya maaf sombong di dalam harta benda, merasa dia yang memiliki atas usaha dia. Maka Korun itu bedanya dengan Nabi Sulaiman adalah Korun itu merasa itu hasil apa yang dia jerih payahkan. Kalau Nabi Sulaiman kekayaannya itu karena Allah. Cuma beda itu, sama-sama orang kaya. Betul atau tidak? Bapak Ibu jamaah rahimahullah. Jadi alasan apa lagi yang menyebabkan kita ini masih sok infak nenggon kondisi lapar ini masuk awal. Kita ini Bapak Ibu bisa jadi lebih banyak orang berkemampuan infak lebih besar. Effortnya ini pada orang-orang dan pada orang yang sempit hartanya. Orang tidak punya di dompetnya paling 10.000 atau mungkin 20.000. Di saldo rekeningnya cuma 50 ya. Terus bisa ditarik ATM loh Pak. 50.000 itu nggak bisa ditarik itu. Terus berarti punya duit ya? Enggak. Ketika dia jalan, di jalan itu ada orang lapar dan minta bahwa aku boleh senang gitu. Dia kasih 20.000. Berarti dia maknul rupiah. Dia lepas dulu. Dan ini Allah akan ganti dengan mudah sekali. Orang yang bisa beli, karena ini effortnya luar biasa, bukan effortless. Sehingga Bapak Ibu, kalau kita bandingkan orang kaya, pendapatannya bisa jadi 1 bulan 1 M. Tapi ketika dia memberi seseorang 500.000 per bulan untuk nyantuni, itu dia ngomong begini loh, 500.000 itu banyak loh. 500.000 itu banyak. Saya itu ngasih 500.000 tiap bulan. Saya domong ke Pak. Padahal dia pendapatannya sudah segitu banyak itu. Kalau ngasih 500.000 itu ibaratnya lilin aja tidak kelilipan. Hanya debu yang tidak berarti. Betul atau tidak? Jadi effortnya orang yang sempit hartanya, perjuangan melepas di dalam harta yang mungkin cuma 20.000 rupiah itu jauh lebih hebat. Maka Bapak Ibu jamaah rahimahullah, yang dinilai Allah itu adalah ikhtiar dia melepas itu tadi, bukan berapa banyak dia memberikan. Nah, sekarang ini Bapak Ibu, menahan amarah. Menahan amarah itu otomatis jadi orang yang penyabar. Dan di sini pertanyaannya, apakah menahan amarah itu mudah atau betul? Itu karena kita tidak terlatih saja, Pak. Sebetulnya itu. Pertanyaan yang kedua, apa penyebab menahan amarah itu tidak mudah? Ya. Bagaimana cara mudah menahan amarah? Nah, ini yang kita akan bicarakan bersama. Nggak saya tanya. Nah, itu yang ngomong itu gimana? Bisa mengatakan mudah atau tidak? Tanya istri saya, Pak. Saya nggak akan jawab, karena yang jawab akurasinya lebih tepat itu istri saya. Bicaranya wongnya sabar, wongnya gampang meledak. Banyak istri saya yang tahu apa lucunya. Nah sekarang ini, kenapa kita mengatakan menahan amarah itu sulit? Itu karena kita seringkali memelihara namanya perisai. Ya, perisai ini. Jadi perisai itu tameng Bapak Ibu. Tameng membuat kita tidak mudah untuk menahan diri. Kenapa? Karena tameng-tameng ini diantaranya yang pertama adalah sempitnya kita membuat desain ruang boleh salah. Jadi kalau saya membuat ruang boleh salah orang di luar saya dan saya itu sempit, maka saya pasti gampang impulsif emosinya, meledak.
Jadi ono sing peneran sedikit saja sudah langsung duel. Ono sing peneran, ngono kuwi iso. Betul atau tidak Bapak Ibu? Impulsif, responsif, impulsif, langsung responnya cepat. Maka bagaimana agar kita tidak dalam posisi amarah ini gampang meledak? Berikan ruang boleh salah pada orang dan kita diperluas. Maka ada orang Jawa bilang sing jembar segarane. Betul atau tidak? Ini dalam kondisi apa? Luasnya area ruang boleh salah itu adalah sebagaimana Allah Ali Imran tadi wasari'u. Jadi kita itu posisinya ketika ada manusia salah, Allah itu posisinya bukan menidakbolehkan manusia salah. Betul atau tidak? Manusia itu boleh salah. Kalau memang Allah ciptakan manusia itu tempat hilaf dan salah. Betul atau tidak? Contoh sekarang ini sedang viral. Kurang apa sih? Wes kedudukan posisi ilmunya diberi gelar profesor di perguruan tinggi yang tersohor. Betul atau tidak? Itu yang kayak gitu. Persoalannya orang melihat kayak gitu dibahas ya, ini karena gini, koya-koya gitu. Pertanyaannya, itu bisa nggak terjadi pada kita? Bisa. Oh itu bukan karena profesi dia, bukan karena apa-apa, karena ini sifat manusia. Secara universal kayak gini. Tambah lagi masalah yang muncul berikutnya, dokter residen, ya. Itu di perguruan tinggi yang juga hebat. Betul tidak? Tambah lagi mantan gubernur Jawa Barat, ya. Isu saya masih belum tahu persisnya. Kalau yang dua ini kan sudah ditangani ya, prosesnya hukum sudah jelas. Apa yang terjadi pada posisi kenapa? Karena memang Allah ciptakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Manusia itu Allah ilhamkan dalam diri kita ini berbuat fujur, mudah sekali untuk berbuat jahat, beraniaya, berbuat sesuatu yang sakar menyembelih. Maka ketika ada orang salah itu wes rasa dibahas, istighfar saja, ya Allah doakan pada dia yang sedang hilaf posisinya agar segera melakukan tobat, berikan dia hidayah. Bisa nggak dia nanti menjadi orang yang jauh lebih baik dari kita? Bisa, masih hidup kok. Betul tidak? Jadi posisi kita jangan terus kemudian orang salah kita salah-salahin, udah malah di abul-abul. Jangan bangga kita nuduh-nuduh orang dengan seperti itu, malah kita tambah kayak dosa. Betul tidak? Nah, Bapak Ibu jamaah rahimahullah, berikan ruang boleh salah, bukan melakukan pembenaran. Saya ngomong begini bukan untuk mengatakan yang salah itu benar, enggak. Yang salah tetap salah, tapi wes cukup segitu aja, jangan ditambah-tambah. Nanti malah kita jadi dosa. Betul atau tidak? Jadi yang salah tetap salah, doakan saja dia. Nah ini namanya memberi ruang boleh salah. Apa itu ketika kita salah diperbolehkan? Maka wasari'u, bersegeralah mohon ampunan, bukan kemudian kita ngaku salah gitu. Yang berikutnya Bapak Ibu, lupa bahwa kita itu juga bisa salah. Makanya kita ini ketika melihat sing kurang benar sipi atau wong keliru sipi bengok, karena dia merasa bahwa dirinya nggak tahu keliru, sehingga biasa enaknya nuding orang itu salah, disalah-salahin. Wes contoh salah rasa dituding-tuding, wes contoh salah. Dia harus take responsibility. Dia harus tanggung jawab dengan kesalahannya. Move on, kan gitu. Jadi kita ini menjadi orang akhirnya mendudukkan pada persoalan. Orang yang menahan amarah ini ketika dia mengamalkan sebuah ucapan yang dia selalu panjatkan, di antaranya adalah zikrullah. Subhanallah. Mau gawene zikir subhanallah ning gampang nesu.
Ini kan berarti nggak nyambung. Subhanallah, Maha suci Allah, yang suci hanya Allah. Berarti manusia bukan suci, betul atau tidak? Kok kemudian ada orang salah, kemudian kita untuk salah lewat kita marah besar-besaran. Ini namanya enggak relate karena mulut subhanallah, tetapi tidak ada membolehkan orang salah. Ketika ada orang salah, kemudian kita melihat di posisi itu, oh iya, istriku, suamiku, tetanggaku, saudaraku ini betul memang benar-benar manusia. Dudukkan dia pada posisi manusia. Maka, oh iya, tempatlah dan salah. Aku yang bisa salah. Pasti kita nggak akan marah dengan impulsi. Betul atau tidak? Setelah itu baru kita memberikan etis pada dia. Jangan diulangi lagi. Caranya biar nggak salah itu begini. Hati-hati kalau ngomong. Betul atau tidak? Ada suatu solusi menjadikan kita tidak impulsif. Yang berikutnya, lupa bahwa yang tidak pernah salah itu hanya Rob kita. Allah itu yang tak pernah salah, termasuk tak pernah salah mengirim rezeki pada kita, mengirim peristiwa-peristiwa qadar kita kepada kita, nggak pernah keliru. Jadi kalau kita kena apa, sudah qadarullah, terima saja. Allah nggak pernah keliru mengirim sesuatu kepada kita. Musibah itu tak pernah bisa kita hindari. Saya ulangi ya, ini quote yang saya sampaikan. Musibah itu apapun bentuknya tak pernah bisa kita hindari. Yang bisa kita lakukan adalah memilih. Saya ketika ada musibah itu, saya menderita atau tidak, itu pilihan kita. Yang bisa kita kendalikan adalah aku menderita atas musibah itu atau aku tidak menderita walaupun ada musibah itu. Itu pilihan kita. Betul atau tidak? Coba Bapak Ibu, bisakah menghindari namanya musibah gempa? Coba. Mitigasi bencana ini hanya meminimalkan resiko. Betul atau tidak? Mengantisipasi segala kemungkinan yang berisiko buruk kita cegah. Tapi walaupun sudah dicegah, tetap bisa kena nggak kemburuan dan mati? Tidak bisa. Atau mungkin kalau kita kena itu kemudian menderita. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Yang kita bisa hanyalah menerima, ridho, gitu. Nah, makanya Bapak Ibu, Allah tak pernah salah. Yang salah siapa? Kita melihat sudut pandang. Makanya kebiasaan sudut pandang negatif, suudon itu dosa. Allah haramkan itu karena ini membuat manusia gampang meledak amalnya. Kenapa? Karena selalu yang dia lihat adalah sebagaimana yang ada dalam visual audio yang dia tangkap secara indera. Bapak Ibu, mata kita sering tertipu. Pendengaran kita juga sering tertipu. Karena itu, ketika kita melihat objek benda yang kita lihat sebagaimana objek itu ada itu, maka kita gampang tertipu. Kalau saya melihat benda itu seperti itu faktanya, belum tentu realitanya seperti itu, Bapak Ibu. Contoh, kita diberi pesawat nggak jadi bisa terbang, sudah posisi di dalam pesawat, peragaan pramugari untuk menyampaikan SOP-nya di dalam pesawat sudah dia lakukan, pesawat sudah didorong ini, terus nggak jadi berangkat, macet. Pilotnya mengumumkan ini ditunggu 5 menit lagi, kita coba. Untuk sekarang saya matikan dulu pesawatnya. Udah berdengung ini, nget. Akhirnya penumpang pada bingung. Ini pernah saya alami loh. Panik itu penumpangnya. Pakai ATR di India. Posisi demikian kurang dari mana? Saya cuma bikin Allah Subhanallah. Cuma gitu aja. Saya tenang, lalu kemudian saya mencoba mencari info. Karena pramugari juga diam semua.
begitu ada pintu dibuka saya keluar untuk tanya-tanya di sini, Pak, ini ada apa yang terjadi? Oh, yang lain sudah pada teater. Gimana ini persoalannya bikin orang dulu, emosi, meledak. Ini nyawa orang ini. Wah, siapa tahu bukan nyawa. Oh, jelas nyawa kan? Nah, apa yang terjadi? Ternyata jumper untuk aki pesawat itu mati 2 kali. Aki pesawatnya nggak mati, jumpernya untuk pendorongnya itu listriknya nggak mati. Nah, akhirnya terjadi terbang dan terbangnya di malam hari ganti pesawat, ganti jumpernya itu, dan akhirnya bisa terbang. Tapi nesu itu sudah menghabiskan energi dan merusak tubuh apa tidak? Sudah merusak. Nah, itu tadi sudut pandang negatif. Maka ketika kita melihat peristiwanya, jangan fokus ke peristiwanya. Ingat, langsung hablum minallah, hubungkan ke Allah. Itulah kenapa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah peristiwa ini, hubungkan ke Allah. Ya, bacalah dengan nama Tuhan itu, hubungkan ke Allah. Ada message indah apa yang Allah kirim dengan peristiwa ini. Jadi jangan fokus pada benda yang kita lihat, peristiwa yang kita lihat. Tapi positif thinking, husnuzon, bahwa itu satu kebaikan buat kita. Yang kelima adalah membiasakan posisi dirinya sebagai standar acuan. Standar dirinya ini karena dia orang disiplin, karena dirinya orang yang sudah berusaha apa itu perfeksionis gitu, maka dia terapkan ke orang lain. Begitu orang lain nggak sesuai, wah kita marah. Nah, ini seringkali begitu Bapak Ibu. Coba suami istri, yang satu biasa disiplin tertib, ya, dan lagi mau pada tempatnya. Atau yang suaminya sledder, dan lagi waton sembarangan, tentu ya tidak ngekek gitu. Istrinya ya biasa nonton rapi, begitu lihat anu, bapak ini bolak-balik diomongi, meledak. Betul atau tidak? Coba sudut pandangnya jangan begitu, acuannya jangan begitu. Oh, bapaknya memang kebiasaan ngomong ya. Aku habis bolak-balik ya, alhamdulillah bojoku pakai jalan untuk saya dapat malam. Tak singkir ke, tapi Pak sesuk tak boleh mandor maksud itu ya. Lesu dong. Nah, ini kalau cara efektif menahan amarah. Padahal wis nikah berapa puluh tahun sudah punya cicit ya, bisa lesu. Ada bojone. Tak mau iki piye to? Nah, ya piye wis begini ya. Sini mandi berarti ya. Yang berikutnya Bapak Ibu, tidak sadar dan tidak paham jika menahan amarah itu justru yang menguntungkan kita. Ya. Tidak sadar Pak, tidak sadar ini karena dia tidak tahu juga, tidak paham. Jika menahan amarah itu, kalau kita itu bisa menahan amarah, jangan-jangan saya nonton anak itu. Coba Bapak Ibu, kita bisa jelaskan. Ketika Bapak Ibu amarahnya meledak, baru meledak itu kira-kira puas atau malah gelo? No. Kalau nanti berbuat sesuatu sampai sesuatu yang akhirnya gelo, kok jadi kamu? Nah ini sebajut. Padahal marah kita ini 5 menit marah, tubuh kita itu rusak 18 jam. Nah, kok bisa begitu? Nah ini logika ilmiahnya Pak. Ini logika ilmiahnya. Bapak, kalau kita itu marah, ini sebetulnya dipancing saka jaba Pak. Betul atau tidak? Yang kita lihat dari luar diri kita ini jengkel. Inilah rangsangan dari luar merangsang kita untuk apa? Merespon gitu. Maka ada seseorang bilang sama istrinya, bahwa kamu itu membahagiakan aku. Wih, kata-katanya kita hebat. Kita itu bisa bersedekah bahagia, memberikan orang lain bahagia. Gak bisa, bahagia itu bukan di luar kita, bahagia itu di dalam diri kita. Jadi Bapak Ibu jangan pernah sedekah kebahagiaan, karena yang namanya bahagia ini tak mungkin orang lain terima sedekah kita. Gak mungkin bisa, karena bahagia itu ada di inner game kita. Inner game itu hati kita, heart set kita, dan mindset kita, bukan di peristiwanya.
Maka ini tadi, sebuah pesawat yang nggak jadi terbang ini bisa memproduksi stimulasi emosi amarah. Betul tidak? Terjadi, dilihat, didengar, dirasakan oleh kita di otak ini. Nah, otak ini kemudian pakai distimulasi hati kita, feeling kita menjadi gak nyaman. Yang di hipotalamus ini masuk ke dalam sistem yang otonom, saraf otonom. Maka yang terjadi jantung duk 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 duk, mot, tensinya bus. Hormonnya tidak terkendali. Jadi Bapak Ibu, kalau kita marah itu disorder tubuh kita, bisa terjadi gangguan. Hati-hati. Jadi kita nggak paham tentang ini, bahwa otak kita ini terhubung pada semua organ kita ini sampai di bagian kulit kita. Tak ada yang tidak terhubung. Lambung kita, posisinya ketika kita emosi, Bapak Ibu, lambung Bapak Ibu bisa asamnya naik. Betapa banyak orang asam lambungnya membuat mah, betul nggak? Bahkan gastritis kronis. Ketika Bapak Ibu itu nggak suka dengan sesuatu, pasti sesek, nyesek, betul betul. Ketika Bapak Ibu nggak ada sesuatu yang nggak disukai, jantungnya duk 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 duk. Ketika Bapak Ibu stres melihat sesuatu, takut sesuatu, kepuyuh-puyuh. Betul betul. Semua bahkan gatel, jental. Sangat kuat. Itu tandanya kita tak bisa tawakal kepada Allah. Ya, tidak bisa menahan diri. Nah, ini Bapak Ibu, gambaran. Kita ada stresor. Suami beda ini kan stresor. Menyenangkan, ini stresor. Stresor itu pencetus. Tapi kita stres atau tidak tergantung kita. Musibah itu ada di luar kita. Yang membuat saya respon terhadap musibah itu menyedihkan atau tidak, kita. Betul atau tidak? Mindset dan mindset kita. Maka ketika ini membuat stres ini membuat rangsangan kita, membuat gula darah kita naik, Pak. Jadi diabetes itu rasanya tidak akan genetis, itu herediter, keturunan dia bisa diabetes. Betul atau tidak? Tensi tinggi itu tidak usah terlalu menyalahkan keturunan. Ini kita jadi tensinya naik. Betul atau tidak? Jadi Nabi Adam tadi bagaimana? Sing salah aku, bukan peristiwanya, bukan iblis. Betul atau tidak? Renyalah iblis. Nah, karena itu Bapak Ibu, dalam konteks demikian ini kita harus lihat. Sekarang, poin yang ketiga, ciri orang yang bertakwa, yaitu memaafkan. Ngapain sih orang itu sulit memaafkan? Ya, kok iso memaafkan itu sulit? Ini memaafkan kan memberi, betul ya? Tapi di pertama infak, betul ya? Memberi, berbagi, melepaskan. Ini juga sama, memaafkan itu melepas. Melepasnya apa? Otak definisinya sampah gitu Pak. Sampah ini hal-hal yang tidak disukai, nggak bisa memaafkan. Ini Bapak Ibu, kenapa kita sulit memaafkan? Bahkan ada orang mengatakan, aku sudah memaafkan, tapi nggak bisa melupakan. Nah itu tambah parah lagi. Dia nggak paham bahwa memaafkan itu tak perlu melupakan, nggak bakal bisa. Karena melupakan itu urusan otak, memaafkan itu bukan urusan otak, tapi urusan hati. Dua hal yang berbeda. Maka dengan saya ini memaafkan, bukan pakai mulut, tapi pakai hati. Sehingga memori yang ada ini ketika masih ingat peristiwanya, tapi damai, sudah tidak ada apa-apa. Maka kenapa ada orang fobia, ada orang trauma, itu karena memorinya itu sesuatu yang tidak pernah bisa di-delete karena tidak amnesia,
tidak demensia juga, sehingga normal. Maka tidak pernah bilang di hatinya masih terbawa masa lalu yang di peristiwa itu. Jadi Bapak Ibu, itu namanya trauma, itu peristiwanya sudah berlalu tapi kita masih ada di masa lalu. Itu yang sebagian kita fobia, kemudian namanya trauma. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimahullah, apa penyebab kita itu sulit memaafkan? Nah ini, kita ini selalu memposisikan sebagai victim, sebagai korban. Jadi kalau ada orang itu ngibulin kita, mengkhianati kita, jangan posisikan kita sebagai korban, karena orang di luar kita pasti pelaku. Betul atau tidak? Korban itu menyakitkan, sehingga ketika kita memposisikan itu ya sulit. Enak aja kamu minta maaf, aku selakoni ini, sakitnya di sini. Itu seringnya begitu kan Pak? Nah, posisikan kita seringkali diri tidak pernah salah dan hilaf. Ini yang membuat kita tak pernah merasa berbuat salah. Orang ngerti nah, kita itu gampang salah. Maka kita itu kalau berbuat salah, orang rasa nah, kita itu menyakiti orang. Betul nggak? Sering nggak orang itu melakukan sesuatu orang rasa dia berbuat salah? Banyak. Jadi orang itu tidak sadar bahwa dirinya itu seringkali menyakiti orang. Jadi malah ini kawan bayi itu nggak tahu mau ini. Bayi bisa seperti itu karena dilatih. Bayi aslinya itu mau diformat apa bisa. Lalu melabeling bahwa kesalahannya tidak layak untuk dimaafkan. Coba kayak guru besar yang kayak ini. Ini kan sepertinya tak layak dimaafkan. Kita kan seringnya begitu. Karena kita ini peristiwanya satu diekstrapolasi sampai akhir kehidupan dia. Padahal Allah itu membuat sesuatu dinamis. Umar bin Khattab yang mau pun komplit, itu pun bisa menjadi orang yang khalifah, betul ya? Bisa menjadi orang yang terbaik, posisinya di atas manusia yang normal biasa. Jadi labeling terhadap sesuatu itu membuat kita nggak bisa memaafkan. Ini kesalahannya sudah terlalu berat. Yang berikutnya, labeling orang yang salah ini selamanya akan salah. Nah ini ya Pak ya. Ini seringkali kita merasa bahwa pemaafan itu hanya menguntungkan pelaku berbuat salah. Bapak Ibu, orang yang berbuat menyakiti kita itu tidak pernah merasa butuh maaf. Betul atau tidak? Yang butuh maaf itu jangan-jangan kita. Kenapa kok orang yang pelaku itu tidak butuh maaf? Buktinya dia tidak pernah minta maaf. Betul atau tidak? Ketika dia minta maaf hanya disuruh, karena diancam, ya, karena bisa diperkarakan. Gitu. Nah, jadi Bapak Ibu, pemaafan itu dengan kita memberi maaf, sebetulnya yang butuh memaafkan itu kita. Dia itu butuhnya nanti di akhirat. Betul atau tidak? Di akhirat itu dia butuh minta maaf itu. Tapi diberi maaf itu wilayahnya wilayah yang mau atau tidak mau memberi. Nah sekarang yang namanya memberi maaf itu kita yang butuh. Contoh konkret ini Pak. Seorang Anta Murjani, dia ini orang India, tinggal di Singapura. Dia seorang wartawan yang kemudian menderita kanker darah daging stadium 4. Posisinya dia sudah koma sampai itu, jadi sudah dihitung sama dokter 36 hari. Posisinya keluarganya sudah didatangkan dari dia ke Singapura, sudah kumpul karena mendekati ajal. Dan terjadilah dia mati suri, ya. Jadi dia death experience ini, jadi dia dalam keadaan mati surinya ini, posisinya ketika dia rohnya jiwanya keluar dari dirinya, melihat sepatu si
perawat dan dokternya itu ada di sekitarnya. Kemudian saat dia keluar, lalu ada suara, "Hei Anita, kamu sakit apa?" Suara itu ada di belakang telinga dia. Dia jawab, "Nggak tahu saya." Terus, "Kamu mau tak beritahu sakit apa?" "Ya, boleh." "Kamu sakit kanker stadium 4." Ditanya oleh suara itu tadi, "Kenapa kamu bisa sakit?" "Nggak tahu saya, bisa sakit kayak gitu." "Mau sembuh nggak kamu?" "Mau." "Kalau kamu ingin sembuh, lakukan. Dan kamu lakukan ini sembuh. Apa yang harus aku lakukan?" "Satu, kamu melihat segala apa yang ada di sekitarmu penuh cinta, penuh dengan memaafkan pada siapapun yang ada, dan syukur." 2 hal ini. Lalu apa yang dia lihat tadi, waktu dari dokternya tawarnya, dia kemudian melakukan apa yang disarankan tadi. "Aku maafkan orang-orang ini, semua orang baik. Saya mencintai dia. Saya bersyukur ada orang-orang baik di sekitar saya." Itu dia lakukan. Kemudian dia masuk lagi dalam tubuhnya, bangun, melihat orang, lalu dia memposisikan yang tadi koma dalam keadaan tidak sadar tadi. Lalu dia melihat seperti itu, dia langsung ingat pesan tadi bahwa menggunakan air sama. Nah, dalam keadaan begitu, lambat laun dia diturunkan tidak di ICU, lalu di HCU, di ruang bangsa, dan akhirnya dia boleh pulang. Dicek bahwa di dalam metabolisme ini posisinya sudah tidak lagi ada kanker sel-sel. Secara patologi anatomi hilang data yang tadinya penuh dengan sel kanker. Nah, ini contoh yang akhirnya dia hidup membuat buku The Purpose of Life. Ya, lewat ini sebuah pengalaman dia mati suri tadi. Nah, itu salah satu buku yang dia tulis. Lalu ada lagi seorang yang dia bernama Menik. Menik itu sebutan nama samaran yang ditulis bukunya oleh Ibu Kasting, seorang psikolog. Beliau ini menulis sebuah peristiwa yang dialami Menik. Menik masa kecilnya orang tuanya itu pemarah, seringkali molong itu memukul, ya, komplit pokoknya. Nah, anak ini tumbuh dengan penderitaan di masa kecil yang akhirnya pada saat dewasa dia pun nggak bisa berdoa. Kalau doa kita itu mendoakan orang kan, ya Allah, sayangilah dia sebagaimana dia menyayangimu anak kecil. Itu nggak bisa muncul kalimat itu. Apa yang terjadi saat dia kemudian dewasa, kena kanker leher rahim stadium 4, dan itu dokter memvonis untuk diangkat. Apa yang terjadi? Dia kemudian berusaha mencari berbagai macam cara untuk supaya tidak diangkat, menemukan sebuah pelatihan namanya pelatihan untuk memaafkan, yang akhirnya dia ikuti. Hari Sabtu dia selesai, kemudian dia mencoba untuk mengingat-ingat apa yang menjadi masalah dalam hidupnya yang tidak pernah dia bisa maafkan lagi orang tua. Maka dia kemudian memaafkan orang tuanya, dan harusnya hari Senin dia diobservasi untuk proses jadi diangkat atau tidaknya. Maka pada saat hari Senin itu kemudian dokter mengecek kembali untuk kesiapan pengangkatan rahimnya itu, ternyata posisinya dinyatakan tidak perlu diangkat. Terus dicek 1 bulan berikutnya bagaimana dengan patologi anatomi sel-selnya. Ternyata di endoskopinya ini melihat terjadi kok normal, tidak ada sel kanker. Jangan-jangan ini salah sampel, diulang. Maka kemudian dicek, ternyata betul, nol, tidak ada lagi sebuah data yang menunjukkan sel kanker. Bapak Ibu, akhirnya 6 bulan berikutnya dicek lagi, 1 tahun dicek lagi, dan akhirnya ternyata dinyatakan sembuh. Lewat apa namanya? Memaafkan. Kok bisa begitu Bapak Ibu? Tadi dalam bentuk gambar yang saya gambarkan kotak tadi, ketika kita itu stres,
mempunyai amarah, mangkel dan seterusnya ini Bapak Ibu, ini saya tanya. Maka kita lihat apa yang disampaikan dalam jurnal ilmiah ini, American Journal Public Mental Health ini mengatakan ada kemungkinan resiko 70%. Apa itu? Terkena cancer. Ketika orang itu memendam amarah, jengkel. Nah, kita ini kalau kemudian memendam sesuatu yang gak suka, kemudian ini sampai akhirnya gak bisa memaafkan pada seseorang, resikonya sangat. Kenapa? Karena nanti kita ini membuat stres ini sudah masuk ke dalam unconsciousness, di luar dari kesadaran kita ini, sampai nggak ngerti aku tuh tak mangkeli aku sampai nggak ngerti. Padahal itu ada di bawah luar kesadaran. Itu akan menstimulasi kortisol naik. Kalau itu naik terlalu terus-menerus, menjadikan itu bisa mengganggu stimulasi kepada DNA kita yang mengatur proliferasi sel. Sel-sel ini kemudian bisa membelahnya ini menurut kaidahnya atau tidak, ini tergantung kondisinya. Kalau dia dikacau membuat dia bisa liar, nah inilah mutasi gen menjadi cancer, karsinoma. Maka Bapak Ibu jangan lupa, kita inilah yang butuh untuk memaafkan. Maka maaf itu bukan di mulut, bukan di otak, tapi di hati. Bagaimana kita mudah memaafkan? Satu, terima. Jadi kalau ada masalah, wes ditopo wae. Pertama ridho, satu. Maka dengan kita menerima, yang lanjutannya adalah pahami bahwa dia manusia, dia bisa salah, saya bisa salah. Paham. Kalau yang berikutnya ini lepaskan, dan lepas. Ini selesai akhirnya, lepaskan, buang jauh-jauh dari kita. Maka kita bisa lupa. Ini tulisannya gampang, tapi prakteknya panjang, butuh mentor. Maka Bapak